Terima kasih sudah di Rosi, Ruang Opini Sumber Informasi. Saya Rusiana Silalahi. Seberapa besar peran pengacara bisa memiliki dampak pada wajah pemberantasan korupsi di Indonesia? Saya sudah bersama seorang advokat senior, sudah 50 tahun bergerak di bidang hukum yang juga Ketua Umum DPP Asosiasi Advokat Indonesia periode 2000-2010 Denny Kailimang. Pak Denny, kalau saya tadi pertanyaan dalam pembuka segmen kita ini, seberapa besar sesungguhnya pernyataan, perilaku pengacara itu punya implikasi pada wajah pemberantasan korupsi? Bapak cenderung setuju nggak bahwa apapun yang dikatakan dilakukan oleh pengacara itu sesungguhnya juga bisa punya dampak baik atau juga punya dampak buruk? Iya, jadi ini menyangkut profesi kan ya, dalam rangka pembelaan di luar materi korupsi tersebut ya. Itu dulu yang kita harus lihat bahwa saja kebebasan advokat ini kan dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara ya. Ini satu. Yang kedua juga ada kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya. Ya, tidak bisa dipublisir demikian rupa. Ya. Jadi ini dampak pelajaran bagi para advokat-advokat yang sekarang, bahwa saja kalau membela ya mempunyai kewajiban ya. Kita punya kebebasan, kemandirian, tapi tentu ada koridornya. Koridor itu adalah etikanya gimana ya di dalam melakukan pembelaan tersebut. Ada etikanya sampai sejauh mana ya, di luar pengadilan dan di dalam pengadilan bagaimana. Kalau misalnya pernyataan bahwa yang digeledah adalah rumah seorang Jampitsus, kebanggaan presiden, sudah memberikan kontribusi pemasukan negara karena sebagai ketua pelaksana harian PKH dan bisa mengembalikan uang sebesar lebih dari 400 triliun rupiah. Dan kemudian dianggap bahwa tindakan ini kriminalisasi karena juga tidak ada izin presiden. Apakah itu masih dalam koridor pembelaan yang seharusnya atau ini yang tadi Bapak sebut tidak memiliki etika? Ya, seharusnya dalam pembelaan tersebut harus sesuai dengan fakta-fakta yang dia dapatkan dari kliennya kan. Kan ini bisa Ya, jadi fakta, fakta-fakta kan mengembalikan mungkin apakah 430 dari kliennya triliun. dia dapatkan demikian atau improvisasi dia saja. Itu belum terungkap di situ sampai sejauh mana dia dapatkan fakta-fakta setelah mempelajari berkas perkara tersebut. Ya. Jadi ini jadi persoalan ya. Kemudian dia menyatakan begitu, apakah seizin kliennya atau tidak atau sepengetahuan kliennya. Nah, ini kan jadi masalah. Nah, sebagai advokat tentunya memfilter ini apa yang bisa diungkapkan, ada dukungan bukti dan fakta yang bisa dia pertanggungjawabkan untuk bicara. Harusnya sudah direstui sih bahwa kemudian ada improvisasi itu satu hal. Karena kalau kita lihat konferensi persnya itu kan sebenarnya di Kejaksaan Agung diberikan tempat, jadi memang disiapkan dengan baik. Bahkan kalau kita lihat komentar dari publik melalui sosial media seperti seolah di-entertain oleh Kejaksaan Agung karena bisa seorang pengacara memberikan konferensi pers dengan cara yang seperti disiapkan dan itu di Kejaksaan Agung. Arti kan ya bisa saja dapat blessing untuk mengatakan hal demikian. Ya boleh saja, tetapi seharusnya dia memfilter itu. Ya, karena dia tahu batasan-batasan mana yang harus dia kemukakan dalam rangka pembelaan. Ya, mungkin saja boleh di pengadilan dilakukan, tidak sedini ini kalau seandainya cukup buktinya. Tetapi kalau sebelum ini, sebelum ke pengadilan di publik, itu jadi masalah bagi profesi kami. Itu jadi masalah bagi profesi Ya, Anda. ya, jadi itu jadi masalah karena ini kan tidak boleh dilakukan hal yang seperti itu. Ya. Ini blunder ya menurut Bapak? Ya, jadi kalau kita lihat bahwa saja dia sudah tidak menjalankan tugasnya profesi ya sebagai advokat. Jadi kemandiriannya itu apa semua sudah terkontaminasi kelihatannya. Misalnya Jadi seperti kata Rosi tadi, dia tidak mandiri lagi berarti kan?
Nggak mandirinya di mana? Nah, mandiri karena dia mengikuti suatu proses yang dia dengar, dia ini. Ah, maksudnya hanya mendengar dari sisi Apakah kliennya. dari berita, apakah dari kliennya kita tidak tahu. Sampai dia bisa menyatakan demikian kan. Apa yang menurut Bapak paling fatal atau blunder yang dilakukan oleh seorang pengacara seperti yang dilakukan oleh Pak Hotman Paris? Ya, buat lesson learn bagi para pengacara. Ya itulah bahwa saja sudah menyangkut di luar koridor daripada pekerjaan atau Ya itu kan profesi ininya, advokat ini. teorinya Ya, apa? Kalau kasih contoh kasusnya apa? ya. Contoh statementnya. Ya itulah tadi yang 25 Roci tahun, katakan. 20 tahun lebih Ya, menjadi ini kliennya di apa Pak semua. Kan tidak perlu Prabowo. karena di sana di apa nih di sumpah kita juga ada kan atau di undang-undang advokat ada. Ya mengatakan bahwa saja advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diperoleh dari kliennya. Dan dia nggak boleh kan keumumkan. Oke, kalau misalnya gini Pak, sebagai orang kebanggaan presiden bisa mengembalikan uang 430 triliun dan kemudian ini dianggap kriminalisasi karena juga rumah digeledah tanpa seizin presiden. Benar dong ini? Ya, jadi kalau ya makanya hukumnya itu tidak ada di dalam KUHAP bahwa harus izin presiden kalau mau geledah. Oh jadi nggak benar juga pembelaan semacam ini? Ya nggak ada kan. Ya sejak apa relevansinya nggak ada. Sedangkan di undang-undang tidak dikatakan harus izin presiden kalau penyidik mau melakukan penggeledahan. Jadi kalau dikatakan demikian berarti presiden sudah campur tangan dalam hal ini. Dia bisa bilang jangan lakukan, bisa dia katakan demikian kan. Sebentar. Biar clear. Kan pembelaannya mengatakan bahwa harus izin presiden. Bahkan kan ya kita tahu gayanya. Coba kalau lu punya nyali tanya sama Kapolri izin presiden apa enggak. Ya ini kan semua bahasa-bahasanya itu bukan lagi bahasa sebagai dalam rangka pembelaan. Ya kan. Karena hukum acara pun tidak mengatur hal demikian. Bahwa saja penyidik Polri atau penyidik kejaksaan atau penyidik KPK apabila mau melakukan penggeledahan, maka dia tidak perlu meminta persetujuan dari siapapun, menterinya atau apapun, wapresnya atau ini, nggak perlu dia harus minta izin karena ada kemandirian daripada penyidik tersebut yang diberikan oleh undang-undang, kewenangan yang diberikan undang-undang. Kewenangan mana yang diberikan oleh undang-undang sebagai penyidik untuk melakukan penggeledahan tidak perlu izin dari presiden. Yang penting adalah izin dari pengadilan bahwa dia mau menggeledah. Tapi kalau dalam keadaan mendesak tidak perlu izin dari pengadilan, dia lakukan dulu penggeledahan karena takut akan bocor. Kalau ke pengadilan kan berapa hari. Ya sedangkan ini cepat, maka dia lakukan itu setelah melakukan penggeledahan menurut hukum acara pidana, maka 7 hari kemudian dia harus mendapatkan persetujuan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan persetujuan dari ketua pengadilan di mana tempat atau wilayah penyitaan penggeledahan dan berikut penyitaan tersebut dilakukan. Saya dapat 2 poin dari penjelasan Pak Denny. Satu, bahwa penggeledahan rumah Jampitsus kala itu, sekarang sudah menjadi ex Jampitsus, itu tidak perlu izin presiden. Tidak perlu. Oke. Poin yang kedua saya tangkap dari Bapak, katakanlah terdengar cerita di belakang bahwa wah presiden tidak happy karena tidak dikasih tahu, kok tidak ada koordinasi. Katakanlah asumsinya bahwa ini dapat cerita di belakang ini terjadi. Harusnya pun seorang pengacara tidak perlu mengatakan ini dalam konferensi persnya. Kita hukumnya yang kita itu kan bisa gosip atau bisa apa politik atau apa kita tidak tahu. I know, tapi katakanlah itu benar. Katakanlah presiden ya. tidak terlalu happy karena harusnya
saya dikasih tahu dong. Harusnya kan itu juga tetaplah menjadi ruang yang tidak perlu disebutkan. Tidak Karena perlu ketika itu disebutkan, maka akan ada oleh- multitafsir, loh karena- presiden ingin campur tangan gitu kan. Nah, karena koridor kita adalah hukum acara pidana dalam penggeledahan dan penyitaan tersebut. Oke. Pak, saya ingin sekali lagi masuk ke poin. Selama ini yang juga diributkan adalah penggeledahan tanpa yang punya rumah itu diperiksa sebagai saksi. Dan ini dianggap punya potensi untuk diprapradilankan dan yang punya rumah dalam hal ini ex Jampitsus punya potensi menang. Ya. Atau diterima prapradilannya. Ya, jadi begini, ini konstruksi kan dari perkara ini sudah dilakukan penyidikan. Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan menentukan tersangkanya. Ya. Jadi berdasarkan 2 poin ini, berdasarkan bukti-bukti yang sudah konstruksinya ini, apakah saksi, apakah dokumen, apa segala macam, sudah ada, ini konstruksi hukum. Ya. Untuk menguatkan si penyidik untuk melakukan. Pasti ada yang bunyi. Ya, apakah itu saksi, apakah itu dokumen, ya, yang bunyi sehingga mereka melakukan penyidik melakukan tindakan untuk melakukan penggeledahan. Ya. Jadi dalam hal ini Bapak sebagai seorang pengacara yang sudah lebih dari 50 tahun menjadi seorang advokat, penggeledahan di rumah seseorang itu tetap sah meskipun orang yang punya rumah itu belum pernah dipanggil atau diperiksa sebagai saksi. Tidak perlu, ya, karena itu konstruksi yang dibuat oleh penyidik di dalam melakukan penyidikan. Pasti ada matrik. Yang mana ini? Jadi dia tidak perlu dulu dipanggil sebagai saksi. Tidak perlu.